Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paham, di mana kita ngebahas hal-hal yang kita itu paham banget, so tahu, tapi seolah-olah kita ahli gitu. Lagi-lagi sebelumnya itu di podcast Si Paham itu kedatangan berkendara Ria. Sekarang kita kedatangan nih orang agak-agak serius-serius gitu, agak yang apa ya kasarannya, orang-orang keren lah ya. Ngobrol nggak enak kita juga kan ya. Deg-degan kita juga ngobrol segan. Jadi kita kedatangan Mas Alam dari Temu Kreatif. Halo. Halo, selamat datang Mas Alam. Selamat datang juga kali ya. Selamat datang juga. Kok bisa nyasar ke sini tuh gimana Mas Alam? Tahu tadi habis makan siang. Oh iya, aku tiba-tiba nyampe ke sini ya. Nih Mas Alam, jadi gue tuh karena kan di Jogja nih ini ya perantau. Iya. Dan ketika gue di Jakarta tuh banyak banget event-event nih Bang nih. Banyak event-event apa namanya underground gitu, suka datang ke tempat-tempat yang kayak gitu tuh, tempat-tempat yang kayak gitu. Datang ke Jogja, gue kira kan akan lebih sedikit dari Jakarta. Ternyata di Jogja undergroundan atau misalnya event yang besar juga jauh lebih banyak ternyata, maksudnya bukan jauh lebih banyak. Banyak juga gitu, ternyata banyak juga. Nah, Mas Alam ini bukan salah satu owner berarti Mas ya? Bisa dibilang founder. Iya, founder. Founder dari Temu Kreatif, di mana di tanggal berapa Mas? Besok tanggal 22 Oktober 22 Oktober kita bakal ada Honestly konser. itu line up-nya setauku tuh ada Festivalis, ada Danila, Bara Suara, Panturas, sama satu lagi tanda tanya nih. Iya ya. nih. Ini kayaknya gede nih feeling gue nih Bang. Iya, enggak gede-gede juga, biasa aja sih sebenarnya. Tapi mengagetkan. Iya, karena di Jogja belum pernah mereka berkolaborasi bersama sih. Oh ya? Iya. Coldplay bukan? Bukan dong. Oh bukan ya berarti Bukan ya? Bukan Coldplay ya? Bukan dong. Bukan. Gue berharapnya Coldplay tiba-tiba ya. Harga tiketnya murah kan? Kalau Coldplay 110.000 kan respect juga kita kan ya? Enggak, bukan Coldplay berarti ya? Enggak dong. Terkonfirmasi bukan Coldplay? Bukan. Sebelum kita lanjut pembahasan, kalau mau nyari tiketnya di mana Bang? Kalau nyari tiket teman-teman bisa akses di menjelantuk.com atau langsung cek di Instagramnya Honestly Konser, nanti di linknya udah kita linkin di situ. Oh berarti bisa nanti lihat di IG-nya aja terus bisa nge-link. Iya. Oke. Di bio. Oke. Gue ngelihat line up-nya nih Bang. Line up kita bahas Honestly dulu dari sedikit. Iya. Bahas line up di situ ada Festivalis, ada Danila, ada Bara Suara, ada satu lagi tadi. Panturas. Ada Panturas. Itu kan apa ya? Band sama musisi yang lagi happening banget nih. Iya. Kasarannya anak muda mana yang nggak dengerin itu gitu kasarannya. Bener sih, parah. Ada ini nggak Mas? Ada latar belakang, maksudnya aku milih ini karena untuk apa gitu, ada nggak sih? Oh, sebenarnya gini sih, kenapa kok pada akhirnya ada Danila, ada Baras di situ, terus ada Festivalis, terus ada Panturas. Lebih pengen kita ngahadirin sesuatu yang menjadi kehausan teman-teman Jogja sih. Karena abis pandemi ini semuanya tuh, semua konser tuh pasarnya pasar-pasar yang slow. Market-market yang lagu cantik lah. Gitu bahasa lagu cantik kan? Iya. Ya emang pasarnya di situ banyak cuma teman-teman yang suka sama lagu-lagu yang agak keras, ini mereka aus gitu loh. Oh ya. Mereka aus banget. Oke. Udah lama banget di Jogja nggak kedatangan teman-teman yang lagu-lagu bisa mosing lah ya. Iya, sedikit headbang aja deh. Iya. Gak usah sampai mosing nggak apa-apa gitu. Okay. Pokoknya kan habis pandemi kan kebanyakan Tulus lah. Pokoknya market mbak hijab lah. Iya. Lagu cantik bahasanya, keren lagu cantik. Lagu cantik. Nah, ini teman-teman anak-anak cowok yang suka konser ini, mereka aus kayak anjing, kapan lagi kita ngerasain 2018. Oke. 2019. Kita udah kangen nih. Iya, oke. Pada akhirnya anak-anak dari teman-teman Honestly ini pengen udah kita datengin aja deh. Tapi berarti cukup menarik ya. Kalau menurutku tuh ketika ngelihat Festivalis di bukan disandingkan tapi dijadiin satu panggung dan satu acara sama Festivalis sama Danila tuh cukup belang secara musik tapi masuk secara penikmatnya gitu, maksud gua. Secara orangnya tuh mungkin anak-anak gaul Jogja juga dengerin, Danila dengerin, Festivalis dengerin. Tapi secara skena musik nih agak jauh nih. Ini fun fact nih. Kenapa pada akhirnya Danila masuk sementara musiknya jauh nih dari Panturas, dari Bara. Karena kita ngelihat materi dari yang dibawain Danila di Pop Seblay, ini oke banget nih. Oke. Oke banget nih. Materi yang dia bawain secara musikalitas itu oke. Dan masanya Danila itu juga oke loh di Jogja ternyata. Oh banyak, memang banyak.
Dan laki-laki sangar. Iya, Yang dengerin Danila tuh harus Iya. diakuin. Kalau kita kemarin ngeliat turnya Danila itu yang datang cowok-cowok boy. Laki-laki berbaju seringai kan? Yo, Laki-laki berbaju seringai tapi berbaju dengerinnya seringai, Danila. berbaju The Sigit. Dead Squad. Iya. Tapi dengerinnya Danila kan? Iya. Itu makanya. Itu salah satu fakta yang menarik adalah Danila dengan musik yang mendayu-dayu, tapi didengerinnya sama orang-orang baju Dead Squad kan? Iya. Itu gokil sih. Itu menarik sih. Makanya ini Danila masuk nih. Oke. Danila masuk. Tadi Mas Alam nyinggung bab event pasca pandemi. Iya. Nah ini yang salah satu tema di episode pertama bareng Temu Kreatif ini, itu masalah satunya. Sebenarnya gimana sih sekarang euforia anak-anak event apa segala macam ini pasca pandemi? Soalnya kan gue nih basicnya orang juga sering nge-gigs ya, maksudnya nonton-nonton doang, bukan yang anak komunitas, tapi sering nonton apa segala macam. Pandemi sih tai sih. Parah. Pandemi anjing sih. Parah. Membuat gua harus menikmati konser dari YouTube sih, ini virus brengsek sih menurut gua sih. Iya sih. Ini, ya kan ya. Kacau Ini banget. cukup kacau banget. Nah, ketika udah mulai peraturan udah mulai terbuka apa segala macem, gua ngelihat di Jogja aja deh nih, di Jogja. Salah satunya Honestly. Itu ngebuat gua kayak anjing nih saatnya gua mengekspresikan diri gua nih. Semua yang gua butuhkan tersedia. Yap. Dan sebelum ini, gua tuh masalahnya satu bang, tiketnya kenapa pada mahal-mahal? Inflasi bos. Kalau kata teman gue nih, ini kalau butuh ini kalau butuh disensor ya. Tapi kalau kata teman gue anak event buat ngebalikin utang kan. Ya. Itu bisa jadi loh, bisa jadi. Buat ngebalikin utang katanya. Nah, Bisa jadi. itu menurut gue jadi hal-hal yang sangat menarik dan khususnya kalau mau dilihat dari gue ngeliat Honestly pertama kali ya. Itu untuk line up segitu dengan harga segitu sih tidak logis. Ya. Karena gue yakin deh, sebenarnya lu mau ngejual itu 300.000, 400.000 juga kayaknya laku deh. Apa yang gue pengen tahu apa namanya, lagi-lagi berarti euforianya mulai naik, atensinya mulai nengok nih, mulai nengok, dan lu datang dengan line up yang gila, tapi dengan harga segitu. Oke. Padahal lu kasaran ya kalau lu mau nyayur bisa. Iya. Iya dong, line Iya. up lu kayak gitu, lu mau jual 300-400.000 bisa aja. Bisa-bisa Apa yang aja. membuat lu ngejual tiket dengan harga semula itu? Wah, pertanyaannya kenapa? Wah, kenapa gitu? Kenapa? Barangkali bisa dibocorin kan ya? Iya, sebenarnya gini loh. Aku jawab event pasca pandemi ya. Oke. Satu-satu dulu lah ya. Boleh. Chill aja, boy. Santai. Iya. Ini 2 jam nih ngobrol gini. Nah, event pasca pandemi sebenarnya kalau kita ngomongin di area Jogja deh. Area Jogja ini ada beberapa hal yang bagi teman-teman promotor itu menarik. Yang pertama, setelah pandemi, promotor-promotor dari luar Jogja itu masuk. Dari luar Jogja ke Jogja berarti? Iya. Oke. Dari luar Jogja, mereka bikin event di Jogja secara remote. Tuh. Oke. Yang kedua, event-event kampus, mereka menjadi event yang jauh-jauh lebih proper. Dan mereka memiliki basic masa yang oke menurut Oke. teman-teman promotor. Heeh. Nah, pada akhirnya ada promotor lokal, promotor Jogja yang emang base-nya di Jogja. Oke. Ada promotor yang dari luar Jogja bikin event di Jogja. Terus ada teman-teman kampus yang bikin acara se-level promotor. Oke. Dan tanda kutip ya. Iya. Se-level promotor walaupun masanya mereka adalah masa kampusnya Masa sendiri. kampus. Nah, cuma kan ini kalau kita lihat di tanggalan secara luas, secara utuh nih, 1 bulan gitu, ini pengaruh banget nih buat pasar. Pengaruh banget buat pasar. Oke. Bayangin aja setiap weekend kita ada konser. Oke. Jogja sekarang kayak gitu. Iya memang sih. Setiap weekend kita ada konser. Dan di Jogja itu kalau kita ngomongin venue-nya itu aja. Di selatan ada Sportorium, di utara ada Gor Wenia, di tengah ada Stadion Kridosono. Kalau mau agak jauh dikit di Tebing Breksi. Tebing Breksi. Iya. Nah, kalau anak-anak kampus mungkin mereka bisa punya alternatif di kampusnya sendiri. Iya. Banyak kampus di Jogja. Iya. Nah, terus kenapa kok pada mahal? Kenapa pada mahal? Ini gue nanya sama orang yang ada di dalam, jadi harusnya sih ini valid nih harusnya nih. Kenapa kok pada mahal? Sebenarnya menjadikan konser sebagai instant money itu adalah pilihan yang cerdas ketika kita bisa memanage itu secara baik. Oke. Iya. Ini serius. Waduh, ilmu mahal nih. Ilmu mahal nih. Kamu bikin konser, itu instant money ketika kamu menjalankannya secara baik. Oke. Dari awal sampai akhir.
itu instant money banget. Apalagi kalau bandnya masanya banyak-banyak ya. Ya. Tapi band bukan jaminan konsermu rame. Oh iya? Ya. Kamu harus melihat banyak detail di situ. Ngomongnya serius banget ya? Nggak apa-apa ya sih. Seru. Gue orang goblok banget soalnya. Dengerin orang pintar ngomong tuh seneng. Tadi sampai mana? Tadi sampai bahwa konser itu band itu nggak jadi jaminan. Ya, band itu nggak jadi jaminan. In case gini deh. Aku mencontohkan satu yang kemarin gede banget dan gagal. Amazing Tegal. Oke. Itu dia dari promotor lokal sana, rencananya 3 hari. Bandnya kacau semua. Parah, gede-gede banget, mulai dari band 2000-an sampai band yang sekarang. Iya. Berarti masanya banyak dong. Harusnya. Gagal. Gagal. Rigging udah kepasang. Sound udah kepasang. Oke. Diangkut semua akhirnya. Hari pertama itu artis udah di hotel. Oke. Waduh. Berarti kan itu band nggak jadi jaminan dong. Iya. Ya benar. Makanya tadi aku bilang kalau bahwa konser itu sebenarnya bisa jadi instant money kalau bisa memanage itu dari awal sampai akhir secara baik. Berarti orang di luar di balik panggung pun jadi momok penting kan? Iya. Oke. Parah, penting parah. Oh iya. Makanya benar-benar dari awal sampai akhir kalau itu memang dijalankan dengan baik itu bakal menjadi instant money kalian. Oke. Gede. Banget. Tapi kan modalnya juga Yahoo tuh. Oh iya. Maksudnya kan pertama kali ngeliat asli anjing nih modalnya berapa, kata gue tempat berapa segala macam. Tapi kalau mau return of investment bahasa kerennya Maya, anjay gokil kamu bang, respect. Return of investmentnya lumayan. Gede banget. Gede lah. Gede ya? Gede. Bagi mungkin bisa dibilang gede lah bagi kita yang baru merintis. Oke. Kamu tuh baru merintis, baru 2 tahun. Baru merintis tapi festivalis sama Danila, baru suara anjir. Kalau baru merintis tuh band kampus, Mas. Jangan bukan Danila baru suara itu nggak ngerintis anjir. Goblok. Nah, berarti teman-teman yang dengar kalau mau buat event tuh boleh. Boleh banget. Makin banyak event makin seru. Iya. Makan seru karena industrinya makin kenceng jatuhnya. Tapi jangan blow on. Iya, jangan gegabah aja. Jangan gegabah. Kalaupun kalian mau gegabah, setidaknya kalian anak sultan deh. Jadi kalau rugi masih ada duitnya. Ada papa mama. Oh iya. Aduh, ngeri nih, sedap nih. Gue gak mau nyinggung ke sana ya, karena kita lagi ada di tanahnya. Jadi. Nah, berarti peluang buat orang-orang yang DIY nih kasarannya, DIY mau buat event tuh makin kebuka sekarang sebenarnya. Makin kebuka banget. Apalagi tadi bukan jaminan sih sebenarnya. Ketika di manage dengan baik, terus bandnya juga mendukung. Duit mah pasti ngalir begitu aja gitu. Ngalir aja. Oke. Tapi ada nggak sih Mas kalau tadi balik lagi ke euforia pasca pandemi itu, kalau ngelihat sekarang kayak misalnya kemarin baru ada konser yang di Borobudur yang gratis nih. Oh iya, yang Indonesia Bertutur ya. Ya, itu menurut gua bentuk dari event tuh pengen balik lagi gitu. Ya. Kalau aku malah ngelihat titik baliknya di Jogja sendiri nih. Di Jogja sendiri itu yang benar-benar kacau dan menurutku oke nih. Pandemi udah nggak ada. Itu waktu kopdarnya ini, jamborenya Volkswagen. Oh, tahu. Yang ada Sheila di sana. Yeah. Itu waktu yang hari terakhir yang Sheila itu kalau nggak salah di sana itu 6.000 orang masuk. Wadaw. Kalau nggak salah ya. Iya. Nanti teman-teman yang dengar bisa cross check kalau emang teman-teman panitia di sana bisa cross check. Karena aku bukan panitia di sana kan. Tapi sedengarku, setauku info yang sampai di telingaku tuh 6.000 masuk. Oke. Karena sebelumnya yang di Prambanan kan Prambanan Jazz. Prambanan Jazz masih duduk dong. Oke. Sorry nih Mas, ngapunten banget tapi itu masih kita udah selesai pandemi masa masih duduk sih. Anjay, udah mulai nyenggol gini kanan nih, gue ngeri nih. Ngeri sedap, editornya deg-degan nih. Nah, mungkin ini kali Mas, ini gue netral ya. Iya. Gue netral ya. Tapi itu keren loh. Keren sih. Mungkin transisi kali. Mungkin karena ini sih. Mungkin kalau aku ngelihatnya dari orang ini nggak apa-apa kali ya. Masih ada editor kali ya. Aman. Ntar di preview aja. Ntar di preview aja. Enggak sih. Aku mungkin kalau jadi Mas founder dan owner. Kalau sekarang CEO-nya namanya Mas. Oke.
mungkin pertimbangannya mereka kenapa kok masih duduk karena emang mereka kan tiket yang udah lama dibeli dari sebelum pandemi. Iya. Dan sorry udah mau selesai pandemi dan waktu itu aturannya masih harus duduk dan jarak. Nah, tiket udah kejual, kelas-kelasnya udah kejual. Jadi bagi promotor sendiri, bagi Mas mungkin bakal repot ketika harus menggeser itu menjadi festival semua. Karena bakal menjadi protes di laman di platform Instagram itu pada protes. Benar. Karena konsep awalnya begitu. Iya, jadi nanti kalau kita rubah, kalau mereka rubah, teman-teman rubah, terus teman-teman yang udah beli tiketnya pada protes, bakal jadi repot sendiri kan. Iya, benar. Tapi kita agak geser dikit nih. Tebing Breksi, terus Prambanan, Borobudur. Itu tuh kan sebenarnya aku sih ngelihat, nggak tahu ya, mungkin aku juga nggak terlalu ngikutin, tapi ngelihat band terus event di compare sama tempat yang estetik tuh kayaknya baru-baru deh. Menurut gua itunya di GWK apa Mas? Apa turning point-nya tuh di GWK? Sebenarnya di mana tuh menurut lu? Kalau dirimu bilang itu di GWK, kalau aku sendiri malah itu kalau di Jogja sendiri, aku sebagai anak Jogja itu ciri khasnya Mas sih. Jadi Raja Wali Indonesia itu emang dia seneng banget bikin konser-konser di tempat-tempat estetik. Iya. Tempat-tempat yang punya nilai. Iya. Makanya ada Prambanan Jazz. Terus besok Jogja Rokarta itu di Gunung Kidul. Itu di Gunung Kidul ya? Di Gunung Kidul. Tapi bisa kenalin gua sama Mas gak? Gue pengen kenalan dah. Kayaknya orang sangar itu. Sangar banget. Itu orang sangar kan? Sangar banget. Orang sangar. Tahun 2019 sebelum pandemi, waktu itu CEO-nya udah Mas. Jadi Mas sudah benar-benar jadi bos di atas. Iya. Itu mereka dalam 1 tahun itu bikin 4 festival Mas. Respect. Jogja Rokarta di Kridosono, ada Prambanan Jazz, terus ada Mocosik Festival. Tahu. Tahu kan? Tahu. Itu rame parah. Tahu. Terus ada satu lagi di luar kota kalau nggak salah. Di Magelang. Di Magelang. Tapi kalau buatan Mas kan nggak mungkin kecil-kecil dong. Oh iya. Itu gila-gila semua kan? Dia loh ngedatangin Westlife. Nah itu. Saya lagi nyari. Mungkin teman-teman ada nonton punya tiket nggak jadi nonton bisa ngabarin saya. Saya soalnya mau beliin ibu saya tiket Westlife soalnya. Parah. Itu di mana sih fix Westlife tuh? Westlife di Prambanan. Di Prambanan ya? Iya. Oh yang kemarin? Apa yang baru mau? Baru mau kan? Oh iya benar. Soalnya Westlife beberapa kali ke Jogja kan? Iya. Kalau yang kemarin itu yang Mas itu malah di Solo. Apa sih kemarin? Yang di Solo? Yang Colomadu. Dream Theater. Dream Theater. Di Manahan. Itu gila. Kacau parah sih. Itu penempatan, ini bukan merendahkan ya, tapi penempatan band di kota yang aku nggak kepikiran. Ya. Kalau Dream Theater akan di Solo tuh nggak kebayang. Iya. Tapi rame gila ya. Karena mungkin gini ya. Dengan jejaringnya Mas yang oke, dia bisa melihat potensi-potensi itu dengan obrolan-obrolannya Mas dengan teman-temannya. Dan teman-temannya orang-orang sangar pasti. Iya. Wali kota, Pak Gubernur. Iya sih, benar sih. Benar. Saya siapa teman saya? Mentok-mentok Presiden BEM. Iya. Oke. Nah, misalnya nih Mas, tadi balik lagi, menurut gue juga Jogja Rokarta gila sih line up-nya. Itu line up-nya memang harus nyiapin fisik yang oke sih. Soalnya kalau nggak moshing kayaknya nggak seru. Iya sih, paling 3 hari kalau nggak salah ya? 3 hari. 3 hari kan ya? Manajemen moshing aja, dia di sini headbang doang. Nah iya. Nanti band ini moshing. Nah itu. Nanti habis itu headbang lagi doang. Iya. Angguk. Di 3 hari itu kalau ngelihat line up-nya, wah ini fisiknya harus jadi nih. Kalau enggak sih meninggal di tempat sih. Iya. Itu capek banget pasti. Kacau. Nah, berarti si Hannesly ini ngebawa apa sih namanya? Orang-orang yang kepengen musik keras, tapi juga ada musik cantiknya juga. Lebih ke musik keras tapi nggak keras-keras banget. Oke. Iya. Makanya kemarin teman-teman di tim itu sempat berdiskusi lumayan pelik ya. Oke. The Sigit masuk nggak nih? The Sigit masuk nggak nih? Terus ada Fish masuk nggak nih? Oke, Fish masuk nggak nih? Kalau menurut Mas Alam, Fish keras ya? Sih bilang bassnya paling keras ya daripada band lain. Oh gitu ya? Waduh, seru. Oh ya, gimana ya? Gue bingung ngebalasnya pakai apa. Mungkin liriknya keras. Itu masih jadi jokes jadi teman-teman sekarang ya. Iya, betul. Iya. Sorry ya Mas ya. Iya, kan dibilangnya si paling keras kan. Iya. Aduh. Oke, berarti mau pengen yang keras tapi nggak terlalu keras-keras sama. Iya. Berarti segmennya luas banget. Ya kita pengen punya segmen yang luas. Oke. Makanya gini, kenapa kok pada akhirnya kita nggak pengen
band-band yang terlalu keras. Oke. Itu karena kita sadar pendengar dari Bara, pendengar dari mungkin Fish, itu tuh mereka masih ada pendengar yang mbak-mbak berhijab. Setuju nggak? Setuju. Mbak cantik. Mbak cantik itu tuh masih pengen nonton mereka secara live. Setuju. Dan mereka takut sama moshing. Setuju. Nah, makanya kita kurasi line up kita jangan yang terlalu keras. Makanya pilihan utama dan paling oke nih Bara di situ. Tapi pas aku tuh ngeliat Fish live terakhir tuh di Balakosa. Autentik. Udah lama banget. Belum pandemi baru-baru. Iya, pandemi belum masuk Indonesia. Iya. Itu terakhir nonton Fish langsung tuh aku tuh. Udah lama yang di Authentic City. Nah, nonton itu sih mbak-mbak lucu sih pada nonton sih. Iya. Dan tiketnya nggak murah ya, 50.000 saat itu. Iya. Dan rame. Parah. Itu gokil sih. Berarti, nah di sini teman-teman mungkin yang mbak-mbak lucu atau misalnya mas-mas tidak terlalu pengen senggol-senggolan bisa langsung cek di IG-nya Honestly berarti ya? Honestly Konser ya? Honestly Konser. Jadi mbak cantik nih langsung cek aja, udah langsung klik tuh Honestly Konser, terus di bio-nya ada link, klik di situ beli tiketnya. Jadi jangan takut, mas-masnya pada sopan kok. Pada sopan ya? Iya dong. Pak ya harus attitude nomor 1. Attitude nomor 1. Iya, konser with attitude berarti kan. Nah, kan tadi ngomong bab tiket nih. Nah, si tiket nih posisinya pastinya udah dikit tuh. Sekarang presale 2 kan ya? Sekarang presale 2 udah habis, Bos. Oh, berarti masuk presale 3. Apa ada presale 3 apa normal nih langsung? Besok kita langsung reguler. Langsung reguler. Langsung reguler. Berarti sisa reguleran doang. Sisa regulernya doang. Dihitung jari. Iya. Jadi cepet-cepetan aja. Karena kita nggak ada OTS. Oke, bagus, keren. Kita nggak ada Konsep OTS. nggak ada OTS sih, respect sih. Kita nggak ada OTS. Pasti udah habis sih kayaknya mas sebelum OTS ya. Jadi line up-nya menurut gua gila soalnya. Untuk nge-compare itu tuh tai banget tuh. Gokil gitu. pada akhirnya terjadi yang teman-teman ini sebenarnya fun fact juga sih, sebenarnya Honestly itu udah pengen ada itu harusnya di Juni 2020. Oh, udah agak lama ya. Udah agak lama. Juni 2020. Terus Maret ada pandemi dateng kan. Ya si virus tai ini. Parah. Parah. Virus kurang ajar bego, ini merusak banyak mimpi orang aja. Tadi lagi sekali lagi bisa dicek di IG-nya Honestly Konser, bisa langsung di link di bio itu bisa nanti ngelink ke loket apa Kita pakai platformnya namanya yesplease.com. Jadi kalau teman-teman mau bikin event, ayo pakai platformnya yesplease.com. Nah, tuh. Tidak ada potongan. Ya, ini soft selling banget sih. Iya. Soft selling banget. Jadi teman-teman kampus nggak usah pakai platform ibu kota, pakai platform Jogja aja tidak apa-apa. Oh, itu berarti murni Jogja tuh. Wih, kacau. Kita mau ngopi bareng, hayu. Hanya ini pembahasannya ntar jadi episode 50 jam aja ini. Berarti bisa langsung ke sana, dicek, nanti langsung di link ke platformnya, bisa langsung beli. Iya. Posisinya ini udah mau masuk ke Reguler. Dan Iya. Betul. menurut gua regulernya bisa dibilang murah sih. Wih, dengan Jarak antara presale 1 ke reguler tuh gak jauh ya? nggak jauh. Tenang aja bos, Honestly Konser dengan line up itu kita masih bisa jamin kita termurah daripada konser-konser yang lain. Setuju. Ini no jilat pantat, tapi itu memang itu murahnya agak nggak ngotak sih. 110.000 men. Dapat line up segila itu. Berarti ada berapa kelas sih? Festival, tribun sama VIP. Oke. Bisa nanti langsung dicek aja teman-teman. Kita bakal ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya. Berarti Euforia nih bisa dibilang kelihatannya udah kayak nggak ada pandemi ya gitu, kasarannya gitu. Iya sih. Tapi tetap protokol sih. Masker mah boleh kali Masker lah ya. Masker sama sanitizer mah masih bisa kali masih ya. ada lah ya. Oke, berarti gitu teman-teman bisa langsung dicek di IG-nya Honestly Konser. Semua infonya ada di sana. Yap, betul. Oke, nanti kita bakal ngobrol perihal event di episode selanjutnya. Mas Alam, sampai bertemu. banyak kita nih episode ini asik nih. Kacau. Kita ngobrol event. Nah, berharapnya abis dengerin kayak gini cobalah buat event. Kecil-kecil dulu aja. Boleh. Iya, misalnya nanti misalnya teman-teman yang dengerin, anjing gua kok pengen kayak Mas Alam gitu. Ayolah, bikin lah. Tapi ini modal nekat nggak Mas? Enggak sih kalau nekat. Nggak nekat nih ya? Harus ada perhitungannya sih. Tetap ada perhitungannya ya? Iya. Oke teman-teman, thank you banget yang udah dengerin di episode pertama bareng Temu Kreatif. Jangan lupa juga lihat IG-nya Honestly Konser, di-share, dibeli tiketnya, teman-temannya diajakin semua. Ayo dibeli. Kita langsung gas aja. Nanti kita ketemu di venue, oke? Yoi. Oke, dadah, thank you. Bye.